Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan operator sekalian. Di sini saya Nugroho Adi. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat e-kinerja untuk PNS, dalam hal ini kepala sekolah. Namun sebelum saya membuat e-kinerja di sini, saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang aplikasi ini sendiri. Poin pertama yaitu e-kinerja yang akan kita gunakan ini adalah merupakan alat atau aplikasi yang dibuat untuk memudahkan membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP. Berikutnya, e-kinerja yang akan kita pakai ini adalah e-kinerja yang berbasis web, yang mana tentunya memiliki perawatan, maintenance, kemudian nantinya mungkin akan di-upgrade ke fitur selanjutnya, update fitur, kemudian mungkin bisa downgrade fitur, atau perkembangan update lainnya sesuai dengan peraturan, perkembangan, dan kebutuhan. Kemudian apa yang diinputkan ke dalam e-kinerja mungkin saja saat ini belum optimal, dalam artian mungkin belum dapat mencakup isi dari semua peraturan yang ada untuk pembuatan e-kinerja. Namun pastinya aplikasi ini nantinya akan terus berkembang sebagai fitur baru ataupun versi yang lebih baru. Kemudian untuk ini e-kinerja ini masing-masing pegawai negeri sipil itu memiliki username dan password masing-masing, yang tujuannya adalah PNS membuat SKP untuk tahun 2021 masing-masing. SKP wajib disusun, dibuat, dan diusulkan oleh masing-masing PNS, baik CFU, jabatan fungsional umum, ataupun tertentu atau struktural yang kemudian akan dinilai oleh pejabat penilai. Untuk kemudian panduan nanti yang akan saya buat ini untuk mempermudah rekan kerja dalam membuat SKP. Namun bukan berarti apa yang saya buat ini adalah mutlak dan benar, karena tentunya aplikasinya akan bersifat adaptif, fleksibel, dan upgradable. Jadi rekan-rekan sekiranya nanti memiliki pendapat lain ataupun memiliki ide lain, silahkan, karena di sini saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Sementara itu, sebelum kita masuk e-kinerja, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang angka kredit guru. Tentunya SKP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam 1 tahun ke depan, dan juga sebagai laporan untuk nantinya kenaikan pangkatnya. Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya untuk kenaikan pangkat sendiri sudah diatur dari golongan yang paling rendah ke golongan yang paling tinggi, itu membutuhkan beberapa angka kredit tertentu. Saya misalkan di sini, ya, saya memiliki gambaran. Untuk ini hanya gambaran umum ya. Untuk golongan 3A akan naik ke 4B, maka dia membutuhkan angka kreditnya 150. Kalau 3A otomatis dia ke angka kreditnya 100. Untuk 3A ke 3B membutuhkan 150. Karena sudah memiliki 100, maka angka kredit yang dibutuhkan hanya 50. Dengan rincian angka kredit utama 42, penunjangnya 5, pengembangan dirinya 3. Dan angka kredit yang ini, yang dibutuhkan ini untuk naik pangkat dari 3A ke 3B, itu sudah ada rinciannya. Jadi guru seyogianya memang menyusun sendiri angka kreditnya agar tahu berapa kebutuhan angka kredit yang akan dicapai untuk mencapai pangkat ke yang lebih tinggi. Saya bagi kembali di sini ke dalam 4 tahun. Dalam artian 50 angka kredit ini akan tercapai selama 4 tahun atau 4 SKP. Maka rinciannya adalah untuk golongan 3A, karena kita membutuhkan angka kreditnya 50, maka kita bagi 4
untuk per tahunnya, golongan 3A itu memiliki angka kredit utama 10,5. Kemudian penunjangnya 1,25 angka kreditnya. Pengembangan diri 0,75, karya inovatifnya 0. Jadi per tahun 12,5 angka kredit. Maka jika per 4 tahun akan tercapai akumulasi angka kredit sebanyak 50. Begitupun dengan 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Untuk per bulannya, untuk per tahunnya, ini adalah angka kredit yang dibutuhkan. Minimal ya, angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Untuk naik pangkat. Jadi misalkan yang akan saya buat nanti golongan 3D. Golongan 3D untuk membuat SKP yang berkaitan dengan angka kredit, maka per tahunnya dia harus memiliki utamanya 19,5. Penunjangnya 2,5. Pengembangan diri 1. Karya inovatifnya 2. Per tahunnya 25 sampai 4 tahun 100. Maka nanti setelah mencapai 100 angka kredit, yang bersangkutan bisa mengajukan kenaikan golongan ke golongan 4A. Jadi sudah ada dalam artian standar-standar angka kreditnya. Karena beberapa rekan-rekan saya lihat di sini untuk angka kreditnya sangat-sangat luar biasa per tahunnya. Ada yang sampai 60, ada yang sampai 40, saya tidak tahu itu penghitungannya dari mana. Karena yang pasti sudah ada gambaran untuk angka kredit per tahunnya. Apakah angka kredit per tahun bisa lebih dari ini? Bisa. Ini adalah minimal angka kredit per tahun. Yang kita bagi selama 4 tahun dari aturan yang sudah diterbitkan. 4A ke 4B membutuhkan berapa? Angka kredit kumulatif 550. Kumulatif ini 550. Maka angka yang dibutuhkan dalam 4 tahun adalah 150. Sudah saya pecah lagi selama 4 tahun, saya bagi per tahun, maka per tahunnya membutuhkan hanya kisaran per tahunnya membutuhkan 37,5 agar 4 tahun yang bersangkutan bisa naik ke 4B. Seperti yang saya sampaikan, ini hanya minimal. Seandainya yang bersangkutan bisa menyusun SKP-nya dengan baik, angka kreditnya bisa menambah, maka tentunya akan lebih cepat untuk kenaikan pangkatnya. Baiklah rekan-rekan, sepertinya untuk yang umum sudah saya sampaikan, kemudian langsung saja kita akan masuk ke e-kinerja. Nah, kita masuk ke e-kinerja. Silahkan gunakan username-nya, kemudian password-nya, kemudian login. Nah, jika sudah login, maka akan muncul si e-kinerja untuk beranda. Di sini saya akan membuat SKP untuk kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan nanti bisa melihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat SKP kepala sekolah. Kita masuk ke bagian profil dulu. Klik bagian atas gambar, kemudian profil. Silahkan diklik. Di bagian profil ini ada data kepala sekolah. Silahkan yang bisa dilengkapi. Misalkan ada kesalahan, silahkan dilengkapi. Kemudian pangkat golongan grade-nya berapa, karena nanti akan menentukan angka kreditnya. Jika memang sudah berubah, masukkan TMT pangkatnya kapan. Tapi jika memang sudah benar, biarkan saja. Jabatan, TMT-nya kapan. Kelompok jabatan, silahkan rekan-rekan pilih yang kepala UPT fungsional. Karena kemarin saat rapat dengan Pak Aan disampaikan bahwasanya bagian kelompok jabatan jangan kepala sekolah, tetapi kepala UPT, karena memang sudah berubah nomenklatur dari UPTD dihapuskan menjadi UPT. Jadi kita pilih yang kepala UPT fungsional. Kemudian untuk jenis jabatan, silakan rekan-rekan pilih yang fungsional tertentu. Unit kerjanya, silahkan kalian cari dengan mengetikkan nama sekolahnya masing-masing di sini. Ketikkan saja, nanti akan ada pilihannya, diklik. Atasan langsung itu Ibu Tuti Rospasari.
Jika sudah seperti ini bentuknya untuk kepala sekolah, maka silahkan klik submit. Maka nanti akan berubah. Kemudian jika sudah kita rubah profilnya, bagaimana misalkan ada pertanyaan, bagaimana jika saya langsung mengerjakan e-kinerja tanpa mengubah profil? Jangan. Karena di bagian profil inilah kita akan menentukan posisi jabatan kepala sekolahnya sebagai apa. Maka ikuti saja yang tadi, kemudian baru kita akan buat kinerjanya. Di dalam kinerja sendiri ada kinerja utama, kemudian ada kinerja tambahan, ada ide baru, ada perilaku kerja. Di sini saya akan bahas yang dua ini dulu, kinerja utama dan kinerja tambahan. Bisa rekan-rekan lihat dalam peraturan. Di bagian Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jenis kinerja itu ada dua, ada kinerja utama dan ada kinerja tambahan. Kinerja utama itu adalah kinerja wajib yang memuat sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja, atau tupoksi kepala sekolah apa. Sedangkan untuk kinerja tambahan sendiri adalah kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja. Dapat berupa development commitment, yaitu seperti mengikuti seminar, mengajar, melatih, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Itu masuk ke kinerja tambahan. Kemudian ada community involvement. Community involvement sendiri adalah keikutsertaan kepala sekolah dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan. Contohnya, keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian COVID. Itu contohnya. Jadi, ada kinerja utama dan ada kinerja tambahan. Kinerja utama tupoksi kepala sekolah, kinerja tambahannya terdiri dari development commitment dan community involvement. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 mengacu pada 3 hal, yaitu tugas pokok manajerial, pengembang kewirausahaan, dan supervisi kepada guru. Jadi, kepala sekolah berdasarkan peraturan tersebut hanya memiliki 3 tugas pokok, yaitu sebagai manajerial, sebagai pengembang kewirausahaan, dan supervisi kepada guru. Kaitannya nanti akan kita buat saat membuat SKP. Langsung kita ke bagian kinerja utama. Di bagian ini, karena sudah saya isi, anggap saja ini kosong, belum ada. Di bagian ini, rekan-rekan dapat menambahkan kegiatan tahunan. Silakan diklik kegiatan tahunan, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk jenis SKP-nya, silakan dipilih jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Karena kita sudah UPT, maka kita pilih yang ini. Kita yang pilih yang ini. Jabatan pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri. Tahun kegiatannya 2021, tanggal mulainya 1 Juli, tanggal selesai 31 Desember. Unit kerja silahkan dicari. Untuk pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya nanti akan otomatis. Jika sudah, bisa dipilih submit. Maka tampilan untuk kegiatan tahunan nanti akan seperti ini. Cukup satu saja. Cukup kita buatkan satu rumahnya saja ini. Kemudian akan kita breakdown ke dalam kegiatan-kegiatan. Jika ada yang bertanya kenapa mulainya bulan Juli, kemudian selesainya Desember, bukan Januari sampai Desember, sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Bahwasanya untuk SKP tahun 2021 itu terbagi 2 periode. Periode Januari-Juni, kita masih menggunakan format lama, paper, yang di-print kemudian dikumpulkan.
kemudian ada format Juli-Desember, yang mana kita dibantu pengerjaannya dengan e-kinerja. Oleh karenanya, di sini kita inputkan Juli sampai Desember. SKP pertama SKP paper biasa yang kita print, SKP yang kedua yang seperti e-kinerja ini. Nah, saya yakin untuk SKP manual yang Januari sampai Juni sudah dibuat, maka di sini akan kita bahas yang Juli-Desember. Tadi sudah dibuatkan seperti ini, kita breakdown kembali. Kita anggap di sini kosong, belum ada isi. Karena kosong, belum ada isi, maka kita harus menambah untuk kegiatannya. Kenapa di sini saya sedikit sekali untuk penjabaran kegiatannya? Karena memang seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya tugas pokok kepala sekolah hanya 3. Ada manajerial, ada kewirausahaan, dan ada supervisi. Maka seyogianya tugas utama, kinerja utama kepala sekolah itu hanya ada 3 ini. Namun, sebenarnya jika dituliskan di sini hanya 1. 3 ini digabungkan menjadi 1. Tapi nanti akan kita bahas satu-satu lah. Kenapa alasannya saya membagi 3 ini ke dalam 1 tugas fungsi pokok ini ke dalam 3. Yang pertama, saya sekarang akan menginputkan terlaksananya tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Ini kita asumsikan masih kosong ya, belum saya input. Silakan rekan-rekan dapat klik tambah. Kemudian kita isikan bersama-sama. Di sini untuk tahun kegiatannya sudah otomatis. Untuk perspektif sendiri, perspektif jabatan tinggi atau kepala unit kerja itu ada 4. Ada penerima layanan, ada internal bisnis, ada penguatan internal, kemudian ada anggaran. Di sini karena seharusnya di sini tugasnya adalah sebagai stakeholder untuk penerima layanan stakeholder, karena manajerial kaitannya dengan stakeholder. Namun karena saya inputkan hanya 3 tupoksi, sementara rencana kinerja perspektifnya anggaran harus ada, maka untuk manajerial saya pilih anggaran, bukan penerima layanan. Karena anggaran wajib ada dalam rencana kegiatan. Sudah ada dalam aturan di bagian nih, pengelompokan rencana kinerja PT berdasarkan perspektif. Ada penerima layanan, ada perspektif proses bisnis, penguatan internal, dan perspektif anggaran. Perspektif anggaran merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perspektif ini harus ada dalam setiap rencana. Oleh karenanya, saya pilih di sini bukan yang stakeholder, tetapi saya pilih yang anggaran. Kemudian rencana kinerjanya, terlaksananya tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Untuk kinerja kepala sekolah, berdasarkan permen yang baru, untuk rencana kinerjanya ini orientasi ke hasil, bukan lagi proses yang menyebutkan rencana kerjanya seperti apa atau tahapannya seperti apa, tapi sudah hasil. Jadi kata-katanya kata-kata hasil seperti terlaksananya tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Ini sudah hasil kerja manajerial. Kemudian IKI atau indikator kinerja individunya, terlaksananya tugas manajerial dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi program sekolah. Target penyelesaian saya buatkan 4 bulan, karena dalam 4 bulan nanti akan kita breakdown ke dalam kerja-kerja tersendiri. Target kualitasnya saya pilih yang 100, target biaya saya nolkan, target kuantitasnya 4, karena selama 4 bulan nanti saya akan menghasilkan 4. Berbentuk apa? Saya nanti hasilnya akan berbentuk laporan. Kemudian di submit. Jika sudah disubmit, nanti akan muncul untuk bagian nomor 1.
Nih, seperti ini. Akan muncul seperti ini. Ada target 4 bulan, target kuantitasnya 4 laporan. Sebelum kita lanjut ke 2, 3, 4, langsung kita breakdown saja. Kita breakdown. Karena saya targetnya 4 bulan, target kuantitasnya 4 laporan, maka saya breakdown kembali ke dalam laporan bulanan. Nah, ke dalam laporan bulanan. Di sini nanti otomatis target penyelesaian 4 bulan, target kuantitas 4 laporan. Maka di sini saya buatkan 4 bulan target penyelesaian dengan 4 laporan yang sudah saya buatkan di depan tadi. Nanti kawan-kawan dapat mempause video ini untuk kemudian di input ke dalam 4 bulan. Saya ingatkan kembali di sini yang saya sampaikan tidak mutlak benar. Kawan-kawan yang memiliki ide ataupun pengertian tersendiri pun silahkan, tidak ada masalah. Di sini saya misalkan kita tambahkan dulu ya. Kita asumsikan di sini masih kosong. Saya tambahkan, kemudian di bulan Juli saya tambah untuk kegiatan bulannya. Kemudian saya pilih bulan Juli. Nama kegiatannya membuat rencana kerja tahunan dan program tahunan kepala sekolah. Target kuantitasnya 1, capaiannya 1, hasilnya dokumen. Kemudian submit. Maka nanti akan muncul yang untuk bulan Juli. Karena targetnya 4 bulan, maka saya tambahkan lagi. Tambahkan lagi untuk bulan Agustus. Untuk bulan Agustus, seperti ini. Agustus membuat kurikulum sekolah. Targetnya 1, capaian 1, hasilnya dokumen. Kemudian bisa rekan-rekan submit. Kemudian baru 2 bulan yang kita buat, tambahkan lagi bulanan, tambahkan, saya buat kegiatan di bulan September. Kegiatan di bulan September adalah membuat RKAS. Kemudian targetnya saya input, berbentuk laporan, kemudian saya submit. Karena baru 3 bulan yang kita buat, saya tambahkan lagi, karena targetnya 4 bulan, saya tambahkan 1 bulan. Tambah lagi, bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini, rekan-rekan dapat kegiatannya adalah mengelola sarana dan prasarana. Bentuknya adalah laporan, kemudian dapat rekan-rekan submit. Nih, jadi selama kegiatan 4 bulan untuk manajerial dan 4 laporan sudah saya inputkan di sini. Ada 4 ya, 4 bentuk laporannya, ada 2 dokumen dan 2 laporan, kemudian ada 4 bulan. Nanti di sini yang akan menilainya adalah Ibu Tuti Rospasari. Jadi rekan-rekan hanya cukup sampai di sini untuk menginputkan datanya. Itu baru yang bagian manajerial. Kemudian rekan-rekan dapat tambahkan lagi tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya pilih perspektifnya penguatan internal. Karena kaitannya dengan supervisi kepala sekolah. Jadi supervisi itu untuk penguatan internal, baik untuk gurunya maupun untuk kepala sekolahnya. IKI-nya, indikator kinerja individunya, saya isi dengan terlaksananya tugas supervisi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti program supervisi. Target penyelesaian 1 bulan, target kuantitasnya 1, hasilnya bentuk laporan. Jika sudah disubmit, nanti akan muncul di depan yang seperti ini. Nih, nomor 2. Target bulannya 1, kuantisnya 1. Langsung saja kita breakdown, kita inputkan kegiatan bulanannya. Klik tambah, nanti muncul yang seperti ini. Nih. Kawan-kawan bisa bulan kegiatannya
Karena tadi 4 bulan pertama sudah saya pakai untuk manajerial, maka supervisi saya jadwalkan ada di November. Nama kegiatan bulannya merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti program supervisi. Targetnya 1, capaiannya 1, hasilnya laporan, submit. Nanti otomatis akan muncul di daftar kegiatan. Sama, ini pun nanti yang menilai adalah Ibu Tuti Rospasari. Maka kita sudah membuat yang bagian 1 manajerial dan bagian 2 supervisi. Kemudian satu lagi tupoksi kepala sekolah, yaitu kewirausahaan. Klik saja tambah, kemudian nanti muncul seperti ini. Kita pilih yang internal bisnis proses. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kewirausahaan. Internal bisnis proses sendiri perspektifnya dapat rekan baca nanti nih. Perspektifnya untuk proses bisnis ini merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Ada di bagian kewirausahaan berarti kan. Terlaksananya tugas kewirausahaan dalam membuat, melaksanakan, dan menindaklanjuti program kewirausahaan sebagai target penyelesaian 1 bulan, kualitasnya 100, kuantitas 1, hasil laporan, silahkan disubmit. Nanti akan muncul yang ketiga. Nah, karena hanya 1 bulan, maka langsung saja kita breakdown kegiatannya. Kita breakdown kegiatannya, kita tambah, nanti muncul yang seperti ini. Saya letakkan di bulan Desember, karena Juli, Agustus, September, Oktober sudah untuk manajerial, November untuk supervisi, maka kewirausahaan saya letakkan di Desember. Membuat, melaksanakan, dan menindaklanjuti program kewirausahaan. Target kuantitas 1, kuantitasnya 1, hasil laporan silahkan disubmit. Maka nanti akan muncul di bagian dropdown, di bagian breakdown untuk kewirausahaan ada 1. Nah, kemudian alasannya kenapa di sini saya buat tupoksi baru untuk kepala sekolah, karena di bagian inilah nanti pejabat penilai bisa memberikan angka kredit. Sudah saya sampaikan di awal, angka kredit seperti apa. Jadi di bagian inilah nanti pejabat penilainya menentukan angka kreditnya. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Nanti pejabat penilainya akan bingung menilai angka kreditnya. Ini sendiri seharusnya hanya 3 ini. 3 ini seharusnya hanya 1. Karena angka kredit paket. Angka kredit paket itu apa? Angka kredit paket tadi ini yang sudah saya sampaikan. Nih, utama ini angka kredit paket. Kalau diubah per tahun seperti ini. Ini angka kredit paket. Nanti akan saya pahamkan lagi di bagian membuat SKP untuk guru. Mungkin akan lebih paham di sana. Jadi angka kreditnya paket apa? Angka kredit paket itu yang akan dicapai seseorang PNS untuk naik ke golongan tertentu. Di sini saya tadi membuatkan golongan 3D. Maka angka kredit paketnya adalah 19,5. Kembali. Nih. Terlaksananya tugas manajerial, tugas supervisi, dan tugas kewirausahaan sebagai kepala sekolah. Saya bagi menjadi 3. Ada manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Tapi ini menjadi 1 paket. 19,5. 19,5 dapat dari mana? Dapat dari tahunan. Dapat dari tahunan ketika 3D mengumpulkan angka kredit untuk naik ke 4A. Ini kredit paketnya ini. Jadi ya cukup 1 saja sebenarnya. Ini tupoksi kepala sekolah cukup 1 saja. Paketnya berapa? Sesuai dengan pangkatnya. Karena 3D maka paketnya adalah 19,5.
Kemudian pengembangan diri. Pengembangan diri ada di sini saya 2 karena waktunya 81 sampai 180 jam itu ada 2 sertifikat. Kemudian membuat makalah itu 2 juga angka kreditnya. Pengurus aktif itu ini belum saya rubah, maaf. Pengurus aktif itu bukan pengurus, anggota aktif. Anggota aktif itu angka kreditnya 0,75, sedangkan anggota aktif untuk yang PGRI 0,75. Ini nanti yang akan kita masukkan. Hasilnya total angka kredit yang dikumpulkan ini 25. Kenapa harus 25? Karena per tahunnya memang tuntutannya adalah 25 untuk 3D. 3D per tahun tuntutannya adalah 25 angka kredit. Bagaimana kalau kurang? Sah-sah saja. Hanya di SKP selanjutnya, dia harus mengejar ketertinggalan angka kredit. Misalkan, tahun ini hanya mengumpulkan 23 angka kredit. Maka tahun depan harus mengumpulkan 25 plus berapa kekurangannya tadi? 2, yaitu 27 angka kredit. Karena ini minimal capaian dalam setahun, angka kreditnya 25 bagi golongan 3D. Kita kembali ke sini. Oleh karenanya, ini tidak saya buat banyak-banyak, karena agar tidak membingungkan penilainya untuk angka kreditnya. Karena ini hanya satu, ini 3 ini hanya satu. Nilai paketnya 19,5 angka kreditnya. Kemudian ini tadi di sana angka kreditnya 2 dari sebentar, 2 dari sertifikat dan 2 dari makalah. Untuk yang pengurus aktif, anggota aktif dan anggota aktif nanti saya masukkan ke dalam kinerja tambahan. Untuk kinerja utamanya saya rasa untuk kepala sekolah cukup ini saja sudah mencukupi. Nanti dari 3 ini, penilai jabatan memberikan angka kredit 19,5. Di bagian mana? Boleh di bagian sini tidak masalah, ataupun di bagian sini tidak masalah, karena ini paket. Kemudian untuk ini, karena penjabarannya 2 bulan, nanti saya jabarkan ke dalam drop-down-nya 2 bulan, maka gabungan paket untuk PKB ada 4 angka kredit. Kita tambah dulu yang terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, kita sudah tambahkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, penguatan internal ya, karena dia melaksanakan pengembangan diri, itu penguatan internal. Rencana kinerjanya ini, indikator kerjanya ini. Target penyelesaiannya 2 bulan, karena 1 bulan pertama saya gunakan untuk mendapatkan sertifikat, kemudian 1 bulan berikutnya saya gunakan untuk makalah. Targetnya 2, hasilnya sertifikat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, aplikasi ini belum optimal sesuai dengan peraturan, hanya seminimal mungkin akan kita sesuaikan dengan apa yang kita input. Kemudian di submit. Jika sudah, nanti muncul seperti ini. Kita breakdown dulu untuk 2 bulan. Bulan yang pertama kita tambahkan, nanti akan muncul seperti ini. Saya masukkan di kegiatan bulan September, kemudian nama kegiatannya saya mengikuti di cloud fungsional, namanya antara 81 sampai 180 jam. Ini nanti nilainya 2 angka kredit. 1 angka kredit itu lebih dari 30 sampai 80 jam. Itu 1 angka kredit. Jika 2 angka kredit, maka 81 sampai 180 jam. Kuantitasnya 2 sertifikat. Capainya 2 sertifikat. Bentuknya sertifikat. Submit. Nanti akan tersimpan untuk nomor 1-nya. Untuk nomor 2-nya, saya tambahkan di bulan Oktober. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. Ini nilai angka kreditnya 2. Target 1, kuantitas 1, hasilnya makalah. Silakan disubmit. Nanti akan muncul 2 bulan yang sudah seperti ini.
Hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Di bagian sinilah penilai jawaban akan memberikan angka kredit. Oleh karenanya, seyogianya tampilan yang di sini sebanyak juga dengan ajuan angka kredit yang akan diberikan. Tidak usah banyak-banyak, 1, ini tadi saya gabung 2, sudah seharusnya 2 saja. Karena ini tadi saya pecah menjadi 3, berarti 1, 2, 3, 4. Untuk ininya nanti akan saya masukkan ke dalam kinerja tambahan. Total angka kreditnya 25, golongan 3D, sesuai dengan minimal angka kredit yang harus dicapai per tahun. Kita kembali ke sini. Kembali ke sini, sudah seperti ini. Insya Allah, sementara jika belum ada perubahan aplikasi, ini sudah tinggal dinilai Ibu Tuti nanti. Saya tambahkan dulu ya, kinerja tambahan. Nanti akan otomatis kita langsung saya breakdown. Apa sih kinerja tambahan? Kinerja tambahan tadi sudah disampaikan untuk kinerja tambahan. Kinerja tambahan merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja atau unit kerja. Ini dapat berupa development commitment atau community involvement. Di sini bisa mengikuti seminar, mengajar, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Seharusnya pengembangan diri itu di bagian kinerja tambahan. Kenapa saya letakkan di bagian kinerja utama? Kenapa saya letakkan di bagian kinerja utama untuk PKB-nya? Karena di kinerja tambahan tidak ada menu input angka kredit. Maka saya masukkan ke dalam sini. Apakah nanti akan dikembangkan aplikasinya? Ya, kita tunggu saja. Hanya untuk bagian kinerja tambahan itu belum ada menu input angka kredit. Yang ada menu input angka kredit itu di bagian kinerja utama. Oleh karena itu, angka kredit yang besar-besar saya letakkan di kinerja utama. Selanjutnya untuk angka kredit yang 0,0, sekian itu saya masukkan ke dalam kinerja tambahan. Apa saja kinerja tambahan? Silakan rekan-rekan nanti dapat klik menu tambah. Ini contoh yang dari saya. Menjadi anggota aktif Pramuka Gugus Depan UPTD SDN 1 Kalibalangan, Kuaran, Abung Selatan. Targetnya ini, target 1, bentuknya apa? SK. Tanggal mulainya tentunya Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Submit. Nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, ini angka kreditnya adalah 0,75. Jika dia anggota, jika dia kepanitiaan, tergabung kepanitiaan, itu nilainya angka kreditnya 1. Anggota aktif lagi, tambahkan lagi PGRI. Saya tambahkan untuk yang PGRI. Menjadi anggota aktif organisasi profesi PGRI Kecamatan Abung Selatan, targetnya 100, hasilnya SK. Sebenarnya ini kartu PGRI bisa, tetapi karena di sini saya tidak menemukan adanya kartu kendali, maka di sini saya ubah menjadi SK. Kemudian klik submit. Maka nanti di kinerja tambahannya akan muncul 2 ini. Apakah kinerja tambahan hanya ini? Tidak. Silakan nanti rekan-rekan cari di panduan angka kredit untuk guru. Itu ada di tahun 2016 dan di tahun 2009. Ada itu nanti untuk angka kredit guru. Kita balik ke kinerja utama dulu. Apakah di sini saya bisa tambahkan lagi? Bisa. Ini saya bilang seperti awal tadi, tidak mutlak. Dan di sini rekan-rekan bisa nambahkan kegiatan apa saja, hanya jangan lupa bentuknya adalah kalimat-kalimat yang menyatakan hasil, bukan menyatakan proses. Tidak ada lagi kata-kata yang membuat, merencanakan, menyusun, itu proses. Harusnya ya tersedianya, terlaksananya, itu hasil. Maka rekan-rekan dapat menambah di bagian ini. Hanya nanti disampaikan ke pejabat penilainya
seperti yang ini nanti karena akan kita print juga untuk diberikan ke pejabat penilai, ke tim penilai angka kredit. Jabarkan berapa angka kredit paketnya, berapa tambahan angka kredit paketnya, agar pejabat penilai tidak kesulitan untuk menentukan angka kredit. Kembali ke sini. Kemudian bagaimana cara penilaian untuk bawahan ya, karena ini posisinya kepala sekolah, maka yang menilai nanti Ibu Tuti Rospasari. Untuk yang bawahan itu nanti yang menilai pejabat penilainya kepala sekolah. Untuk sementara ini saya jadikan satu dulu untuk SKP kepala sekolah. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan kembali untuk SKP bagi guru. Dan ini nanti untuk print out ininya ada di bagian cetak SKP. Ada di bagian ini, nanti bisa diklik satu-satu, misalkan ini saya klik, nah muncul seperti ini. Yang pasti jangan salah memberikan angka kreditnya, karena angka kredit itu suatu hal yang sudah ada dasarnya. Jangan mengira-ngira angka kredit, nanti akan berakibat pada penghitungan angka kredit guru untuk pencapaian ke pangkat golongan selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata kurang pas atau mungkin sedikit membingungkan. Kawan-kawan nanti dapat memperlambat dalam artian mempause bagian mana yang memang agak terlalu cepat, nanti dapat di-pause. Demikian saja menurut saya. Sudah saya sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak, tidak kaku, tapi adaptif, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Karena nanti efeknya akan berimbas ke kegiatan bawahan. Makanya saya buat yang lebih mudah untuk yang kinerjanya hanya seperti ini saja. Asal nanti ada penyampaian ke penilai angka kreditnya, saya rasa tidak masalah untuk yang seperti itu. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.